Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dan tim dari UPTD BPP Kecamatan Cipatujah. Nah, kebetulan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang porang ya. Kebetulan di samping saya sudah ada Bapak Rendi. Sudah ada Pak Rendi selaku pelaku atau pelaku utama yang mungkin bisa dibilang pencetus ya di petani pemula lah bisa dibilang. Mudah-mudahan Bapak Rendi ini kedepannya jadi pencetus sejarah memulai budidaya porang di daerah Ciandum, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Rendi. Awal mula ketertarikan Pak Rendi di porang dan sampai saat ini Pak Rendi kita minta apa wejangan ataupun cerita Pak Rendi ini tertarik dengan dunia pertanian lah. Dan mungkin basic Bapak ini sebelum di pertanian mohon diceritakan Pak Rendi. Iya, jadi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula saya bertanam porang itu adalah waktu tahun 2019. Jadi awal mulanya saya punya lahan yang sekarang kita ada di lokasi ini kurang lebih 1 hektar lebih, itu ditanami pohon kelapa. Iya, pohon kelapa ya, bisa dilihat Nah, nanti. pohon kelapa yang dulu waktu saya masih muda, masih bujangan lah, gitu, masih bujangan, saya produksi gula kelapa. Nah, setelah sekian lama kita berhenti, kita hanya ambil buahnya saja. Oh, jadi awalnya produksi buah ya. Jadi karena saya tinggal di Bandung, saya ada usaha yang lain adalah ke otomotif. Anak otomotif juga Pak ya. Jadi saya mulai di otomotif itu tahun 93. Nah, gitu. Itu saya jualan knalpot mobil ya. Sampai saya baru 3 tahun loh guys. Sampai produksi kita knalpot mobil. Nah, gitu. Nah, itu saya berhenti di tahun 2017. Oh, baru-baru ini ya Pak berarti? Nah, baru berhenti dikarenakan bahan yang kita pakai adalah bahannya impor. Jadi harganya sudah lumayan tinggi dan cara pembayarannya pun harus kontan. Nah, jadi kita tidak dapat lagi yang namanya grace period, pengunduran pembayaran ya. Gitu. Dari situ modal kita kan juga harus tinggi. Nah, secara tidak langsung saya juga lihat tanaman, kita kembali lagi nih ke porang. Iya. Nah, jadi di 2019 tidak sengaja saya buka YouTube. Awalnya dari YouTube ya Pak ya? Dari YouTube. Nonton Ada YouTube. yang namanya Pak Paidi. Jadi itu di YouTube-nya Deddy Corbuzier sama ya. Kick Andy. Oh iya, Kick Andy masuk. Keren. Gitu. Jadi pas saya lihat itu judulnya mereka adalah pemulung menjadi miliarder. Nah, saya tertarik tuh untuk nonton. Iya. Ternyata isinya adalah beliau ini menanam yang namanya umbi porang. Awal-awal mulanya. Awal umbi porang. Nah, jadi secara kalkulasi, kalau kita punya lahan 1 hektar, contoh umpamanya kita nanam padi, nah, per musim, per 1 musim atau bilang 1 tahun, hasilnya berapa? Iya. Berapa ton? Nah, dengan harga. Terus jadi pendapatan kita berapa? Nah, dan di sini saya agak tertariknya adalah satu kuantiti yang dimiliki oleh tanaman umbi porang ini. Iya. Dengan kita bisa menanam dalam hitungan 1 hektar itu, contoh kalau umpamanya 40.000 tanaman. 40 bibit. Pokok ya bibit. Bibit. Nah, setelah 2 musim, berarti 2 musim kita ambil kurang lebih 20 bulan. Kurang lebih 20 bulan ya. 20 bulan itu adalah mencapai umbi produksi.
Kalau rata-ratanya 2 kilo, Bisa tinggal dikalkulasi kita kali kalkulasikan 40.000 tanaman, berarti kan jadi 80 ton. 80 ton. Itu hitungan kasar ya Pak Itu ya? hitungannya. Nah gitu. Ternyata 80 ton ini bisa menghasilkan nilai berapa per kilogramnya. Nah di situ ketertarikan saya yang untuk istilahnya ingin mencoba, selain dulu saya juga di produksi gula kelapa, kita alihkan lahan yang kita kebun kelapa ini menjadi lahan pertanian porang. Gitu. Jadi sejarah awal-awalnya tertarik dari YouTube gitu ya Pak ya? Nah sampai saya ketemu sama beliau di Madiun sama PT Pak Idi Porang ini. Wow, langsung ketemu orang ya Pak ya? Ketemu. Keren. Kita juga konsultasi, Ya. ya kan, nah, belajar secara teorinya seperti apa. Sudah cukup bekalnya, saya beli bibit dari beliau. Oh, langsung dari Iya, beliau gitu. ya? Jadi alhamdulillah, walaupun sekarang tahun ini adalah panen perdana. Oh iya teman-teman. Jadi si Pak Randy ini sekarang kebetulan adalah panen pertama atau perdana dari mulai Pak Randy ini merintis atau terjun langsung di dunia porang. Nah nanti kita lihat produksinya seperti apa dan kita lanjut lagi Pak. Jadi Bapak ini langsung tertarik ke porang, tidak apa istilahnya di bidang lain misalnya gitu Pak selain porang, karena yang kita tahu 3 tahun 5 tahun ke belakang ini sedang ramai-ramainya di buah-buahan. Betul, Contoh betul. durian lah. Iya, betul. Durian di mana-mana sedang ramai, sedang Betul, naik-naiknya. Nah, Bapak pandangan Bapak tentang yang saya maksud di durian ini sama dengan porang, ada nggak Bapak ya Nah ini yang pendapat Bapak ya? Kalau pendapat saya, kalau untuk di durian ini mungkin kan kita secara bibit ya harus istilahnya juga kita punya bibit yang bagus Ya. dan jarak tanam antara pohon Lebih durian lebar itu ya, lebih lebih luas. lebar, dia minimal per 5 meter. Iya, Jarak 5-8 lah, ya, banyak kan minimal 8. 5 meter. Karena untuk durian ini dia Bercabang. targetnya itu bukan 1 tahun 2 tahun pohon. Iya, 15 tahun. seumurnya lah. Betul, Nah, gitu. Nah, berbeda dengan porang, kenapa saya tertarik di porang ini? Satu, komoditas yang istilahnya dibilang pemeliharaannya tidak terlalu repot. Iya, Tidak butuh yang namanya pengairan seperti sawah. intens Ya, ya. begitu. Sewaktu-waktu ya, betul. Keduanya, nilai kuantiti hasil yang dihasilkan juga cukup bagus. Iya. Nah, tergantung kita istilahnya berapa lamanya kita menanam, pola tanamnya ingin seperti apa. Ya. Nah, gitu. Yang jadi utama adalah satu, untuk yang namanya bekal masa tua. Invest itu, lah ya. Itu utamanya. Iya, Jadi iya. anggaplah kalau kita istilahnya punya penghasilan di sini tidak muluk-muluk gitu ya. Bisa mencukupi untuk yang namanya Keluarga masa pensiun. lah. Masa tua. Masa pensiun karena untuk ke depan yang istilahnya kita bisa nikmati Betul. dan kelanjutannya ini kita bisa lanjutkan sama anak-anak. Nah, Ke jadi depannya. secara turun-temurun nanti ya, Turun-temurun, mudah-mudahan gitu. dengan adanya Pak Randy ini memulai budidaya porang dan alhamdulillah ya Pak untuk link sudah Ya, jadi mulai dipersiapkan ya. Kalau kita istilahnya untuk hasil sekarang kita tidak usah lagi yang namanya pusing. Iya, Ya, kita pabrik penampung sudah ada. sudah ada. Ya, tinggal kita sekarang bagaimana caranya memperluas tanaman. Iya, Bagaimana kita istilahnya cara mengolah lahan ini supaya bagus, Betul. hasilnya juga maksimal. Nah, otomatis kan berapa nilai yang akan kita dapat itulah hasil akhir iya. yang siap. kita inginkan gitu. Nah, ya jadi buat teman-teman atau rekan-rekan yang nanti berminat di tanaman budidaya porang,
di sekitaran ini untuk Cipatujah aja dulu ya, Kecamatan Iya. Cipatujah. Kita bisa membuat satu grup WA grup ataupun grup komoditi ya, khususnya Iya. di Porang. Dan kebetulan Pak Randy ini sudah merintis link karena tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, untuk petani-petani awam biasanya mereka untuk memulai budidaya kepusingan hasil akhir ya, hasil akhir. Kemana kita akan menjual sampai beberapa komoditi lain yang awalnya ada manis-manisnya gitulah Pak, Betul. kayak lem mineral ya. Iya. Produksi A dengan harga sekian, nanti ada yang ambil dan sebagainya, ternyata pas waktu kita produksinya sudah siap nggak ada lah, istilahnya kita bukan dibohongi ya, karena memang dengan keadaan ketidakjelasan untuk mengambil produk si petani ini banyak yang kapok lah istilahnya. Nah mudah-mudahan dengan Pak Randy ini memulai budidaya porang dan alhamdulillah hasilnya sudah terlihat. Tadi kita sudah keliling-keliling ya di lokasi dan penyimpanan umbi porang ini sudah terlihat. Nanti kedepannya dan rencana ya Pak ya, mau dijual ke pabrik tadi ya, ke Madiun. Nanti untuk waktunya pemberangkatan insya Allah ya kita akan istilahnya mengantar ataupun mendampingi ya. Nah jadi untuk rekan-rekan tidak usah khawatir, yang berminat nanti minat untuk budidaya porang, Pak Randy ini sudah siap kedepannya untuk menampung ya. Boleh, menampung dan istilahnya yang membutuhkan bibit. Nah, ya. untuk kebutuhan bibit bisa juga langsung menghubungi Pak Randy. Alhamdulillah juga saya di sini juga magang pupuk kompos. Nah, jadi Gitu. lengkap lah Pak Randy ini, di samping dia menyiapkan bibit, pupuknya juga bisa melalui Pak Randy sendiri. Nah, jadi sudah tertata ya Pak ya. Memang untuk saat ini kebutuhan pupuk kompos khususnya masih agak sulit sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan kalau kedepannya kita bisa istilahnya membuat sendiri ya, pupuk kompos di daerah kita ini dengan menampung misalkan dari kotoran-kotoran hewan, kita olah difermentasikan dulu ya kan, yang secara benarnya bagaimana Ya. dan itu akan menurunkan biaya operasional. Iya. gitu, karena untuk menghasilkan nilai jual yang tinggi, hasil yang tinggi, berarti kebutuhan pendukung ini harus juga maksimal lah. Iya. Harus lebih rendah. Oh iya, untuk operasional harus lebih rendah, tapi kualitas jelas harus yang bagus, harus yang bagus. tinggi. Nah, contoh kayak sekarang kita nanam awal itu kita beli bibit. Di Porang ini saya tertariknya adalah tambah tahun tambah ke depan kita tidak usah lagi beli bibit. Iya. Karena kita sudah mendapatkan bibit Otomatis ya, otomatis. dari Itu dari buahnya, Nah. yang namanya biji kata kita dapat. Berarti itu istilahnya hasil yang akan kita tambahkan lagi Iya, ke betul. lahan perluasan Untuk lahan, perluasan, teman-teman. gitu. Nah, ya seperti itulah teman-teman, dan kebetulan di depan kita sudah terlihat umbi porang ya. Nah, Bapak bisa ceritakan umbi porang ini berapa usia ya sampai sebesar ini, dan awal Bapak menanam itu dari sebesar apalah? Nah, ini umbi yang kurang lebih ini kayak 3 kilo lah. 3 kiloan ya? 3 kiloan. Yang jelas 2 kilo mah lebih gitu. Nah, gitu. Ini saya tanam itu dari biji katak yang isinya 300 biji ya? biji per kilo. Oh, 300 biji per kilo, guys. 300 biji per kilo yang saya semai di polybag, Pak. Gitu. Saya semai di polybag, mulai penanaman itu bulan September tahun lalu ya? 2020. 2020. 2020 saya masuk polybag, baru saya pindahkan lahan ke sini itu 2020 ya, September. Saya pindahkan ke sini itu 2021 Januari.
Jadi setelah kurang lebih 3 bulan lah. Nah, 3 bulan, 3 bulan di baru polybag. saya pindah ke lahan yang sudah dipersiapkan. Ya. Ya alhamdulillah gitu, hasilnya setelah 2 musim ya sebesar ini, tapi gitu ada yang sebesar ini, ada juga mungkin yang sampai 1,5 kilo. Jadi Ya kan? tidak merata ya. Tidak merata. Yang namanya umbi-umbian kan nggak bisa dipukul rata kayak Betul, kita betul. bikin kue. Nah, tidak ada cetakannya, Ya, guys. tidak ada cetakannya. Karena besarnya bibit tuh bervariasi. Bervariasi. Ada besar, ada kecil. Termasuk kita pemasukan kebutuhan Betul. si porang ini juga seperti apa gitu kan. Dan bisa dibilang ini udah hampir maksimal ya sebesar ini Ya, dalam untuk yang kategori untuk umbi produksi itu adalah sebetulnya masuknya dalam yang lebih bagus itu ada yang besar. Jadi minimal itu harusnya 2 kilo. Oh, minimal 2 kilo Itu ya. yang istilahnya kita karena yang 2 kilo ini berarti dia sudah cukup untuk yang namanya kandungan glukomannya. Karena umbi porang glukoman ini ya. umbi porang ini adalah umbi-umbian bahan makanan yang tidak mengandung gula. Tuh. Nah, gitu. Jadi bagi orang yang ingin hidupnya pola Sehat hidup lah. sehat, terus yang punya diabetes, iya gitu tuh teman-teman buat terlalu kalian yang berlebihan umpamanya berat badannya, Ah, kan iya, iya, bisa iya. mengkonsumsi makanan yang terbuat dari produk dari porang ini ya. Jadi dia lebih sehat ya, Iya. Pak Randy ya. Untuk kalian yang diet juga nih, bagus kayaknya. Yang kelebihan gula ya, kelebihan berat badan gitu. Jadi dalam waktu 2 musim sudah dihasilkan ada yang sampai 3 kilo teman-teman. Nah jadi memang untuk saat ini belum terlihat secara spesifik maksimal, dan kita akan usahakan kedepannya dibantu juga dari pihak UPTD BPP untuk pembuatan kompos. Nanti kita mudah-mudahan ya Pak, kita akan lanjut Betul. dari pembuatan, mudah-mudahan kita bisa produksi pupuk sendiri. Iya. Secara tadi untuk mengurangi kos yang dikeluarkan. Nah mungkin Pak Mantri, oh iya kebetulan sama Pak Mantri Tani ada motivasi lah buat para petani, terutama si Bapak Randy ini sebagai pelaku awal ya yang mengawali di dunia umbi porang nih, di daerah Ciandum. Mungkin gini Pak, buat semuanya aja lah yang ada di desa Ciandum, ya, umumnya buat kecamatan Cipatujah. Jadi misalkan ada potensi yang bagus, terus lahan didukung sama lahan, terutama lahan Cipatujah kan masih banyak yang kosong Pak. Iya, betul. Masih banyak yang kosong, itu bisa dimanfaatkan buat kayak gini seperti Betul. Bapak ini, sorghum, terus palawija yang lain, terutama yang sekarang ini sorghum kan lagi kemarin kan lagi naik daunnya Pak. Lagi naik daun ya. Naik daun, mudah-mudahan kedepannya juga udah berkembang, misalkan banyak di sini, masyarakat bisa ngikuti, terus bisa Bapak sendiri mungkin di sini Sebagai buat- pelaku juga ya. pelaku juga buat produksi juga Pak kedepannya. Jadi masyarakat sekitar Cipatujah ini yang khusus desa Ciandum bisa dekat Betul. buat pemasaran. Iya. Buat misalkan kedepannya prospek lah kedepannya itu sangat bagus itu Pak. Ya karena kalau secara kita logikanya gitu, kalau emang kita ada lahan yang bisa efektif, Betul. dan saya juga ingin mencoba untuk yang namanya tumpang sari. Nah, iya tumpang sari. Bagus juga, Jadi Pak. selain dari porang ini bisa tumpang sari sama apa, Betul, tanaman betul. apa, yang Betul. mudah-mudahan tahun ini saya juga bisa tumpang sari sama jagung. Nah, Tuh. Nah, yang itu adalah yang nantinya bisa membantu untuk operasional selama kita penanaman di betul. di Betul, porang betul, ini, betul. bisa menambah income juga, dan yang paling utama adalah kita bisa kebersamaan ya untuk warga yang istilahnya ikut bisa menambah peluang pekerjaan Betul, betul. gitu, karena yang namanya
usaha umbi porang ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Betul. Gitu, harus rame-rame. Harus rame-rame. Gitu, berarti harus banyak temennya. Betul karena terkait dengan tadi kita apa istilahnya mengantarkan suatu produk ini, apalagi dengan jarak yang lumayan cukup Iya, jauh itu kan. jadi mulai istilahnya kita ngolah lahan butuh tenaga kerja. Nah. Nanti waktu kita butuh tenaga Betul. kerja. Nanti pengolahan untuk yang namanya kita bisa dibikin menjadi chip juga butuh tenaga kerja. Betul. Gitu. Nah, artinya dengan adanya budidaya porang ini kedepannya akan membuka peluang usaha dengan memanfaatkan tenaga-tenaga lokal yang ada di sekitar, dan itu jelas-jelas membuka lapangan kerja dan apa istilahnya Meningkatkan penghasilan. menambah penghasilan masyarakat Gitu. sekitar. Ya, makanya kategori di sini bisa lebih lagi lebih lagi maju lah gitu. Iya, amin, mudah-mudahan ya. Ada lagi Pak? Ya mungkin Cukup dulu ya. Nah teman-teman, jadi untuk sekarang kita cukupkan dulu cerita Pak Randy ini awalnya tertarik dengan umbi porang. Nah kedepannya kita akan lanjut ke penanaman, dan tidak lupa tadi kita akan mendampingi pelepasan porang ini ke mana tadi Pak? Ke Madiun. Nah untuk itu kita sambung nanti ke depannya, dan untuk sekarang kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sing sarehat. Ya, terima kasih ya Pak Randy. Pak Menteri. Kan itu lagu gua sing sarehat. Ayo ke belakang. Kita ke belakang. Ini kan ada yang busuk nih. Nah, Nah, jadi yang busuk itu kita potong. Kita potong, kita Dibuang. bersihkan. Nanti kita jemur lagi begini sampai nanti kering ya. kulitnya kering, akan keras seperti ini. Oh, Nah, selanjutnya nanti akan tumbuh lagi tunas. siap. Gitu. Jadi bisa dimanfaatkan lagi. Nah, jadi kita istilahnya kalau tidak busuk semua, ini kan kita sortir nih, walaupun seperti ini, Bisa buat bibit. gitu. Dilihat lah. Nah, yang penting kalau dia sudah kering, dia akan tumbuh lagi tunas baru. Setelah nanti masuk musim tanam, gitu. Nah, kalau udah masuk lagi musim tanam, dia akan bertunas seperti begini. Ya. Gitu. Ini kita karantina seperti begini ya. Gitu karantinanya. Di angin-angin lah ya, Ya, di angin-angin. biar kering. Mana sih mama? Nah, jadi ini guys, produksinya Ya, 2 musim. Ini udah 2 musim. 2 kali turun daun lah. dari biji katak. Oh, dari biji katak, Pak? Iya. Dua musim berarti 2 tahun. Iya, 20 bulan. Dari biji katak guys, selama 2 musim. 20 bulan. Gitu. Kurang lebih lah. Sekitar 20 bulan, 24 bulan. Welcome to Jurassic World.